Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam rahayu. Oke, teman-teman semuanya, jadi kami di sini akan melaksanakan yang namanya wawancara mengenai TKA. Namun sebelum kami akan wawancara, ada langkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Putu Bella Yumi Wulandari, absen 26, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kader Didin Indriani, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Rizka dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Yensi, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Mustafa, absen 22. Perkenalkan, nama saya Putu Tiga Pratama, absen 27. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Nah, untuk kelanjutan dari video ini, apakah kita akan wawancara berapa nih kita ya? Berenam ya? Apakah wawancara kita akan berenam? Oh, tentu tidak. Kita akan wawancara satu orang aja ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja ikuti keseruan kami mengikuti wawancara. Yuk, yuk. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai TKA, di sini aku mau sedikit menjelaskan sekilas mengenai TKA yang lagi hangat-hangatnya ya di kalangan remaja-remaja di media sosial, yang sering banget dibahas, yang menjadi keluh kesah para remaja-remaja kelas 12 yang mau tamat, terutama yang mau cari perguruan tinggi. Nah, TKA itu adalah tes kemampuan akademik, yang dimana tes ini mengukur kemampuan dasar seseorang dalam berpikir logis, analitis, dan memahami konsep-konsep akademik utama atau konsep akademik umum. Tes ini sering digunakan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, untuk kelas 12 yang mau melanjut ke perguruan tinggi, PTN, kuliah, itu mereka biasanya cenderung mengambil TKA, tes kemampuan akademik, karena dari tes ini kita jadi tahu, jadi kita sudah ada gambaran dasar sebelum kita tes untuk mencari kuliah. Jadi ya seperti alternatif lah, kayak bocoran soal untuk tes, dan nilainya juga ya mungkin bisa dipakai untuk menjadi acuan. Soal dari TKA ini tuh bisa menjadi acuan kita nanti untuk mencari kuliah perguruan tinggi. Selain perguruan tinggi, tes ini sering digunakan dalam rekrutmen kerja atau ujian kenaikan jenjang pendidikan. Jadi ya namanya juga tes kemampuan akademik, yang pasti yang dites itu ya cara berpikir kita, bagaimana cara kita menguasai materi dari awal sampai akhir. Ya sama aja kayak kita mengulang kembali materi, cuma versi berbeda aja, berbeda cara menyampaikannya. Nah, tujuan tes akademik ini tidak hanya untuk mengukur kemampuan berpikir aja, tetapi juga tes akademik ini mengukur kemampuan berpikir dan potensi intelektual seseorang, bukan hafalan. Nah, tes ini membantu menilai kesiapan seseorang dalam memecahkan masalah akademik atau secara logis. Jadi, di tes ini kita berpikirnya itu benar-benar harus ekstra banget ya. Karena kita harus benar-benar mengulik kembali materi-materi yang sudah lewat. Jadi, untuk yang ikut tes TKA nanti, yang bakalan dapet tes TKA, kata aku mending kalian lebih rajin lagi belajar, ingat-ingat lagi materinya. Karena tes TKA lumayan sulit. Karena harus ingat materi dari awal, apalagi yang ada hitung-hitungannya. Kacau. Untuk informasi lebih lanjut mengenai TKA, ikuti keseruan aku dalam menganalisis informasi mengenai TKA. Let's go. Oke, baik pemirsa. Jadi saya akan mewawancarai salah satu guru yang akan menjadi narasumber saya pada hari ini. Nah, kira-kira siapa sih guru yang hoki menjadi narasumber saya pada kali ini? Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ikuti saya untuk mencari gurunya ya. Let's go. Nah,
Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Oke Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak namanya siapa gitu? Perkenalan diri lah terlebih dahulu agar Oke. teman-teman tahu nih. Ya, oke baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ika Dacuni Artawan. Ya, kebetulan saya di sini di SMA Negeri 1 Seret mengajar biologi. Itu perkenalan singkat saya. Oke, baik Pak Jun. Di sini langsung saja ya Pak ya, saya Ya, silakan. bertanya mengenai TKA. Nah, Bapak, bagaimana sih proses persiapan sekolah dalam menghadapi pelaksanaan TKA ini, terutama untuk siswa-siswi kelas 12? Oke, baik. Benar sekali ya, Bella ya, dengan Bella ya. Ya. Ya, gini, untuk TKA ini kan sebagai barang yang baru sebenarnya Ya. di tahun ini, tahun 2025. TKA itu memiliki kepanjangan tes kemampuan akademik. Nah, persiapannya itu memang harus kita benar-benar persiapkan. Kebetulan saya di sini ikut terlibat di dalamnya. Tentunya dari proses mempersiapkan siapa saja kelas 12 yang ikut TKA. Kemudian sejauh ini sudah sampai tahap pendaftaran. Nanti setelah pendaftaran di akhir bulan ini akan ada tahap gladi bersih di tanggal 27 Oktober sampai 31 Oktober. Nanti pelaksanaannya kurang lebih di bulan November. Tanggal 3 sampai tanggal 6. Awal ya berarti Pak ya. Nah, jadi kita sudah benar-benar mempersiapkan. Nah, Itu. ada lagi Pak? Ya, cukup itu dulu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara sekolah membantu siswa agar siap untuk menghadapi TKA ini? Oke, benar sekali. Jadi sekolah kita juga memfasilitasi ya kesiapan daripada kelas 12, anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan TKA. Nah, salah satu caranya yaitu dengan memfasilitasi di kegiatan kurikuler. Jadi misalnya yang nyari bahasa Inggris nih dikumpulkan kemarin tuh di kelas diberikan informasi terkait TKA bahasa Inggris. Kemudian waktu ini kita juga sempat mengadakan sosialisasi. Kalau memangnya dia nyari jalur prestasi nanti SNBP gitu kan harus ikut TKA nih wajib. Ya. Jadi ada mapel wajibnya yang dia ikuti, mapel pilihannya, dan tidak boleh mapel pilihannya itu istilahnya linjur atau lintas jurusan. Artinya apa yang ada di nilai raport itu nanti harus divalidasi dengan nilai TKA. Karena tujuan utama daripada TKA itu adalah memvalidasi nilai raport. Jadi persiapannya tadi juga sudah diinfokan, nanti anak-anak kelas 12 ini akan ngambil buku juga di perpustakaan untuk mereka pelajari. Namun karena jumlah buku terbatas, ya nanti bisa 1/2 lah dalam kelas itu gitu, untuk Pak, ya. mempelajarinya. Ya, Baik. itu ya. Ya, selanjutnya, apakah ada kendala yang dihadapi sekolah atau guru selama pelaksanaan TKA ini ataupun selama persiapan TKA ini, Pak? Oke, benar sekali ya Bella ya. Jadi selama namanya proses kegiatan TKA itu pasti pasti saja ada kendala itu ya. Artinya sekarang kan baru tahap persiapan nih sampai pendaftaran. Nah, sejauh ini sih kendalanya adalah banyak siswa kelas 12 tuh yang masih bingung dia. Artinya, saya milih mapel pilihannya ini sesuai nggak dengan nanti saya pilih di kuliah. Lebih ke sana sih sama mereka karena ini sebagai bahan yang baru, mereka masih belum bisa beradaptasi. Wah, saya kok dapat TKA gitu, merasa tidak adil katanya. Tapi kan ini sebenarnya sebuah program pemerintah yang harus tetap diikuti. Ya, itu kendalanya. Nah, yang terakhir aja nih Pak ya. Iya. Apa harapan Bapak untuk siswa yang mengikuti TKA ke depannya? Oke, harapannya adalah karena pelaksanaan TKA-nya ini udah deket nih kan, udah di bulan November tanggal 3 sampai tanggal 6. Harapannya anak-anak kelas 12 mulai mempersiapkan diri di sela-sela kesibukan belajarnya. Nanti bisa belajar secara mandiri karena tentunya kalau difasilitasi oleh guru secara langsung kan waktunya terbatas. Jadi mudah-mudahan mereka bisa mempersiapkan dengan baik supaya nanti nilai TKA-nya bagus untuk memvalidasi nilai raport mereka tentunya untuk ke perguruan tinggi. Itu sih harapannya. Oke Pak, ya terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktu untuk wawancara terkait TKA ini. Dan informasi yang diberikan juga sangat membantu dalam saya wawancara. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Bella ya. Halo teman-teman, nah kembali lagi bersama aku Bella yang akan memandu akan membantu video vlog kali ini. Nah sebelum itu aku mau nih mencari salah satu siswa kelas 12 yang mau aku mewawancarai mengenai TKA. Kira-kira siapa sih kakak kelas yang beruntung yang akan aku mewawancarai mengenai TKA? Ikuti terus keseruan videonya ya. Let's go! Oke pemirsa, aku sudah mendapatkan satu korban.
kakak kelas 12 yang akan aku wawancarai mengenai TKA. Oke Kak, ini kan aku kan lagi buat vlog nih mengenai TKA. Aku juga nggak terlalu tahu banget nih mengenai TKA. Mungkin Kakak bisa jelasin mengenai TKA itu apa-apa aja sih yang dipersiapkan untuk TKA. Namun sebelum kita wawancara, ada langkah baiknya untuk Kakak perkenalan agar teman-teman tahu siapa sih yang aku wawancarai hari ini. Oke, jadi perkenalkan nama aku Nadia. Aku dari kelas 12-9. Oke Kak, Kak Nadia ya. Iya. Oke Kak, langsung aja ya. Kita mulai. Oke, yang pertama, bisakah Kakak ceritakan persiapan apa saja sih yang Kakak siapkan untuk TKA ini? Ya, jadi aku tuh sebenarnya kurang persiapan banget ya, soalnya ini kan mendadak banget TKA-nya. Terus sekarang udah mau hampir 2 mingguan lah TKA. Terus aku yang aku siapin tuh cuman belajar mandiri aja sih. Terus sama ikut try out gitu. Itu aja. Jadi soalnya emang kebanyakan dari tryout gini ya buat Iya, kuliah itu ya? kebanyakan latihan soal itu. Kira-kira kapan nih simulasi TKA-nya Kak? Sama gini TKA-nya udah ada informasi kah? Simulasinya belum sih, cuman kemarin tuh udah banyak latihan soal gitu sama guru-gurunya. Oh, udah mulai TKA. latihan. Oh ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira materi TKA itu lingkup apa saja ya Kak? Atau mungkin ada pemilihan untuk mapel TKA itu sendiri? Jadi TKA itu kan nih ada ininya ya. Yang pertama itu mata pelajaran wajib. Itu tuh semuanya dapat ada bahasa Indonesia, matematika sama bahasa Inggris. Terus yang mata pelajaran peminatan itu kita tuh bisa milih sesuai peminatan di kelas. Biasanya orang yang di kelas IPA milih paling kimia, biologi yang kayak gitu. Oke. Menyesuaikan. Oke, siap. Nah, kira-kira strategi atau cara belajar Kakak untuk mempersiapkan diri menghadapi TKA ini tuh seperti apa gitu? Biar teman-teman tahu lah gitu. Oke, jadi kayak yang aku bilang tadi tuh karena mendadak ya. Jadi kurang lah waktunya untuk pelajarin materi-materi lebih mendalam lagi. Jadi sekarang aku kebanyakan fokus ke latihan soal. Itu aja. Latihan soal ya. Nah, adakah saran dari Kakak untuk adik-adik kelasnya yang mungkin nanti bakalan ikut TKA, entah itu bakalan tetap ada nih TKA-nya ataupun enggak ya? Ada saran enggak atau apa gitu? Oke, jadi sarannya tuh persiapin diri dari jauh-jauh hari ya, jangan mendadak kayak kita nih. Sekarang Kebanyakan ya. teman-teman aku itu kebanyakan persiapannya tuh sebulan sebelum ujian TKA, mendadak banget. Jadi harusnya persiapin diri lebih awal sih. Fokus belajar. Gitu aja Kak ya. Nah, yang terakhir nih. Harapan Kakak untuk TKA ini apa? Harapannya ya semoga bisa lancar, terus nilainya bisa lumayan lah, terus aku bisa jawab soalnya. Itu aja. Aduh, itu ya ternyata pusing juga ya karena mendadak ya. Semangat ya Kak ya, semoga bisa menjawab soal TKA dengan baik. Ya, terima kasih Kak ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi wawancara saya dengan Kak Nadia. Ya, cukup stres ya memikirkan TKA, sudah semakin dekat, ujian sekolah, tes SNMPP, waduh, lengah. Oke, nah itu tadi ya teman-teman, video singkat wawancara dengan Kak Nadia, kelas yang akan mengikuti TKA. Jangan lupa selalu support kakak kelas 12-nya untuk ikut TKA biar semangat lagi mereka belajarnya ya. Oke, terima kasih. Dadah. Waduh, ternyata persiapan TKA itu bikin pusing ya. Selain itu juga banyak sekali materi yang mungkin bakalan disiapin dan juga TKA mendadak ya dilaksanakannya. Ya, semoga saja dengan semangat membara dari kakak kelas kita, mereka bisa semangat dan bisa menjawab tes kemampuan akademik atau TKA itu dengan baik dan benar. Kita selalu support ya kakak kelas kita biar lancar jawab tesnya. Dan untuk teman-teman nanti yang bakalan kelas 12, ingat belajar, ingat materi-materi dulu, jangan nggak belajar karena TKA itu penting untuk tes kemampuan akademik kita. Nah, itu tadi video dari saya dan juga ya intinya itu tadi ya vlog kecil dari saya selaku perwakilan kelompok ya, karena tidak mungkin kan kita wawancara beramai-ramai. Nah, ya sampai jumpa di video selanjutnya ya. Let's go.